dasar sabar yang artinya tabah ataukah tenang. Tabah dalam menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, dan tenang di sini berarti tidak tergesa-gesa atau tidak terburu nafsu. Dari arti kata sabar, kita bisa ketahui bahwa kesabaran itu merupakan sesuatu yang patut kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan atau apa yang kita inginkan, ada proses yang harus dilalui. Dan proses ini memakan waktu. Kalau kita tidak bisa bersabar di dalam proses tersebut, maka kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita inginkan atau yang kita butuhkan. Kita harus bisa bersabar di dalam proses tersebut, menunggu sampai waktunya tiba untuk mendapatkan apa yang kita inginkan atau butuhkan. Kita harus bisa bersabar terhadap kesulitan-kesulitan yang muncul selama proses tersebut. Apakah itu kesulitannya berupa keadaan yang tidak nyaman, keadaan yang tidak menyenangkan, persoalan, masalah, dan lain-lain sebagainya. Kesabaran dibutuhkan di dalam kehidupan kita karena di dalam perjalanan hidup kita pasti ada suatu saat kita mendapatkan suatu keadaan yang tidak menyenangkan, yang tidak nyaman. Dan keadaan ini tidak bisa kita hindari. Kita tidak mampu untuk merubah keadaan tersebut. Kita tidak bisa keluar dari keadaan yang buruk tersebut. Contohnya, kalau kita mengidap suatu penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Kita sudah berusaha untuk berobat kemana-mana. Dokter sudah angkat tangan. Pada saat itu, kesabaran sangat dibutuhkan untuk bisa menerima keadaan yang tidak menyenangkan tersebut. Ataukah contoh yang lain, misalnya kita terlahir dalam keadaan cacat tanpa tangan atau tanpa kaki. Tanpa tangan atau tanpa kaki, tentunya untuk hidup tidak mudah. Kita tidak mampu untuk melakukan sesuatu membuat diri kita yang tanpa tangan menjadi punya tangan dan punya kaki. Banyak hal yang tidak bisa ia lakukan. Ia sangat bergantung sama orang lain. Keadaannya yang sulit membuat dia stres. Ditambah lagi ketika dia masuk sekolah, ia mendapatkan bulian dari teman-temannya. Di usianya yang 8 tahun, ia depresi. Ia selalu memikirkan hal-hal yang negatif. Ia memikirkan bahwa ia tidak mungkin bisa memiliki pekerjaan nantinya. Karena ia tidak punya tangan dan kaki. Ia tidak mungkin bisa punya seorang istri. Tidak mungkin bisa menjadi seorang ayah yang baik. Karena untuk menggendong anaknya, ia tidak mampu lakukan. Ia pernah bertanya sama orang-orang, untuk apa sih saya hidup? Apakah saya hidup hanya untuk sekedar mati tanpa bisa melakukan sesuatu hal yang berarti, yang berguna bagi orang-orang? Di usianya 9 tahun, keadaannya semakin memburuk. Dan di usianya yang ke-10 tahun, ia berada di ambang keputusasaannya. Ia mencoba untuk melakukan bunuh diri. Yang ada di dalam pikirannya saat itu hanyalah ingin keluar dari masalah yang ia hadapi. Ia berpikir bahwa ia tidak mempunyai masa depan yang cerah. Ia ingin keluar dari semua masalah yang ia hadapi. Pikiran inilah yang akhirnya menyelamatkan dia. Ia akhirnya membatalkan usaha untuk bunuh diri. Sejak saat itu ia belajar untuk bersabar. Belajar untuk menerima kesulitan hidup yang ia hadapi. Belajar untuk menerima keadaan dirinya yang cacat tanpa tangan dan tanpa kaki. Dengan berlalunya waktu, akhirnya ia berhasil menjadi seorang pengusaha properti yang kaya raya. Ia juga menjadi seorang motivator dunia. Kata-kata positifnya berhasil menyelamatkan kehidupan beberapa orang dan berhasil membangkitkan semangat dari orang-orang dalam jumlah yang banyak.
Dia yang dulu berpikir negatif bahwa tidak bakal memiliki pekerjaan di dalam kehidupannya nanti, ternyata tidak terbukti. Dia yang dulunya berpikir tidak bakal mempunyai seorang istri, dia sudah punya seorang istri yang cantik dan sudah punya seorang anak. Berkat kesabaran di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, Nick Vujicic berhasil menjadi orang yang sukses, orang besar di dunia ini. Pemirsa yang berbahagia, masih bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha. Tadi kita sudah dengarkan penjelasan atau pesan damai yang disampaikan oleh Yang Mulia Biku Nata Silotera. Dan kini kita coba dengarkan juga penjelasan tentang kesabaran dari Romo Asun, Ketua Wihara Hemadiro Metawati. Romo, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Tadi Bante sudah berikan pesan damai tentang kesabaran, bahwa kesabaran itu harus dilatih. Dan Romo sebagai praktisi tentunya ya, dan juga sebagai perumah tangga, bagaimana Romo bisa mengatasi kesabaran menghadapi kesulitan sehari-hari, baik di kantor, di jalan, di rumah? Bisa dijelaskan, Romo? Oke, baik Romo Mul. Memang kalau kita perhatikan, berbicara tentang kesabaran itu tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Di dalam, apalagi dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kita berbisnis, di situasi kemacetan terutama di Jakarta ini ya, Romo ya. Jadi memang tidak gampang. Kenapa itu tidak gampang? Kalau menurut saya pribadi adalah karena pola pikir kita yang salah. Pola pikir? Pola pikir, mindset kita nih yang salah. Kenapa? Saya katakan pola pikir kita yang salah, cara kita berpikir yang salah. Itu yang menjadi penyebab sulitnya kita menghadapi kesabaran. Maksudnya bisa lebih jelas lagi, Romo? Jadi contoh, kalau kita bicara kita bekerja, semua kita semua bekerja. Kenapa kita mau bekerja semua? Ya, kalau yang masih sekolah, semuanya sekolah semua. Karena punya pola pikir yang sama. Saya sekolah harus pinter. Saya mau pinter, makanya saya sekolah, kan gitu. Nah, sekarang kita mau hidup enak. Ya. Mau makan enak. Ya. Mau supaya kehidupan kita nikmat, ya. Artinya kita harus apa? Harus bekerja. Harus bekerja, punya uang. Karena dengan uang kita bisa membeli segala-galanya. Ya. Iya kan, Romo? Nah, tetapi persoalannya kita tidak pernah berpikir kita ini ingin bahagia. Tadi Bante sudah mengatakan bahwa sebelumnya salah satu kunci ingin bahagia adalah sabar. Kita umumnya pola pikir kita, mindset kita nggak pernah berpikir bahwasanya kita harus sabar untuk mendapatkan kebahagiaan. Atau dibalik, ya, pola pikir kita mengatakan bahwa bahagia adalah harus sabar. Tadi Romo bilang tidak mudah kan? Makanya, karena apa? Pola pikir kita. Sehingga kita sulit untuk menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang mengubah pola pikirnya itu bagaimana? Nah, itu yang yang harus kita latih. Bagaimana sekarang kita sebelum berbicara tentang kesabaran, yang kita harus terapkan adalah pola pikir. Mindset kita yang harus kita rubah dulu. Kalau kita udah rubah mindset kita rubah pola pikir kita, saya yakin. Yang dimaksud mindsetnya seperti apa? Maksud mindset itu merubah pola pikir? Iya, merubah pola pikir. Kita harus menanamkan di pola pikir kita, kita ingin bahagia. Saya yakin banyak di antara kita semua nggak punya pola pikir, nggak punya mindset, bahwasanya bagaimana kita harus bahagia. Yang kita pikirkan adalah kita ingin bagaimana mau cepat, bagaimana kita ingin dapat duit banyak, bagaimana kita ingin kaya. Ya, hanya itu. Jadi maksud Romo, pola pikir bahwa kita ingin bahagia itu terlebih dahulu yang ditanamkan di dalam pikiran kita. Betul. Ya, jadi sekarang kita harus merubah nih. Ya, kita ingin bahagia. Kita ingin kaya. Kita ingin sehat. Semua orang pasti seperti itu. Betul, tapi kan nggak pernah berpikir bahwasanya salah satu kunci itu sehat, kaya, makmur, ya, sejahtera, tenang, tentram, damai, bahkan umur panjang
adalah salah satu penyebabnya adalah kita harus sabar. Harus sabar. Harus sabar. Bagaimana sekarang kalau kita contoh katakan kita mau sehat. Kita makan aja cepet-cepet. Nah, Romo melatih kesabaran sehari-hari bagaimana caranya? Ya itu tadi. Kita harus menanamkan di pikiran kita, di pola pikir kita, mindset kita harus rubah. Bahwa saya ingin sehat. Prakteknya? Harus sabar. Tanamkan dulu. Kalau kita nggak tanamkan dulu nggak mungkin. Nggak mungkin kalau kita nggak tanamkan dulu di pola pikir kita. Contoh yang sederhana begini Romo. Kita ingin makan. Ya, itulah sebabnya kita bekerja. Baik Romo. Kita ingin pinter, makanya pola pikir kita harus sekolah. Kan gitu kan? Baik Romo, kita tunda sebentar. Kita dengar kembali pesan damai yang disampaikan oleh Bante Natasi Lotera. Tapi sebelum itu kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Berkat kesabaran di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, Nick Vujicic berhasil menjadi orang yang sukses, orang besar di dunia ini. Dari perjalanan hidup Nick Vujicic, kita bisa ketahui bahwa kesabaran itu sangat patut untuk kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kesabaran bisa memberikan kita kesuksesan. Kesabaran bisa memberikan berkah di dalam kehidupan kita. Ya, pemirsa di rumah, mungkin kita sekarang ini lagi berjuang untuk mencapai apa yang kita cita-citakan. Kita sudah berjuang bertahun-tahun, tetapi usaha dari perjuangan tersebut tidak terlihat. Tidak ada hasil yang memuaskan. Tidak ada kemajuan yang terasa. Pada saat-saat itu kembali kita butuhkan kesabaran. Kenapa? Kalau kita hanya mengikuti perasaan atau emosi kita bisa melakukan sesuatu hal yang buruk. Kalau kita melakukan sesuatu hal yang buruk, otomatis nanti kita akan mendapatkan akibat yang buruk pula. Kalau kita mampu bersabar terhadap keadaan yang tidak nyaman, bersabar, tidak melampiaskan emosi kita, tidak menuruti emosi kita, maka kita bisa terhindar dari mara bahaya. Kalau kita mempraktekkan kesabaran, orang-orang pada mencintai kita. Orang yang sabar itu tidak melakukan sesuatu yang berbahaya. Orang sabar itu merupakan orang yang baik sehingga banyak orang yang mencintai kita. Kalau kita mempraktekkan kesabaran, kita akan meninggal dengan tenang. Kenapa? Karena kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Kalau kita mempraktekkan kesabaran, manfaat terakhir yang bisa kita dapat, kita bisa meninggal dan terlahir kembali di alam yang bahagia. Kesabaran merupakan satu hal yang harus kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kesabaran bisa atau merupakan salah satu syarat untuk mencapai apa yang kita cita-citakan, termasuk merealisasi nibbana dibutuhkan kesabaran. Karena itu mari kita semua praktekkanlah kesabaran di dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha, dan tadi kita sudah dengarkan pesan dhamma yang disampaikan oleh Yang Mulia Bhikkhu Natasi Lotera. Beliau mengatakan bahwa kita harus belajar menerima kenyataan jika kita mau sabar. Nah Romo, ini cocok nggak dengan statement Bante tadi? Sangat cocok. Sangat cocok? Sangat cocok. Jadi kita harus belajar menerima kenyataan. Ya. Artinya tidak boleh menolak gitu? Iya. Romo sehari-hari sendiri bagaimana? Iya, itulah yang tadi sudah saya katakan di dalam segmen sebelumnya tadi ya. Artinya memang kita nggak bisa menolak kenyataan. Contoh yang sederhana, macet. Kita bagaimana bisa menolak bahwa kita hidup di Jakarta ini macet? Iya kan? Bagaimana kita bisa menolaknya? Yang namanya kehidupan di Jakarta, kita harus bekerja keras, ya, menghadapi kemacetan, ingin bekerja,
kita harus terima kenyataan itu semua. Harus terima baru kita Nah, bisa happy tadi maksudnya. betul, kembali lagi, kita harus rubah lagi kan, kita punya mindset. Kalau mau di Jakarta ya kita harus menghadapi macet. Baik Romo, coba kita tanya mungkin dari Bapak Ibu ada yang punya persoalan tentang bagaimana melatih kesabaran, silakan. Nama budaya Romo, saya Astrid. Saya ingin bertanya bagaimana caranya menghadapin anak remaja. Saya punya anak remaja, karena saya takut salah pergaulan, maka saya kadang menasehatinya. Cuma kadang anak lebih galak dari saya. Bagaimana caranya? Terima kasih, nama budaya. Ya ini Romo mengenai anak perempuan ya yang sulit dinasihati oleh Bu Astrid. Ya. Bu Astrid, cara menyikapinya terhadap anaknya ini bagaimana kesabarannya itu? Oke, baik Bu Astrid, saya rasa nggak terjadi pada Bu Astrid aja, kita sebagai orang tua pasti banyak mengalami hal-hal yang serupa. Ya, terutama anak-anak remaja sekarang. Anak-anak remaja sekarang ini karena sudah pinter-pinter banget ya, jadi sulit untuk dinasihati, diberikan pengetahuan, bahkan seolah-olah mengatakan saya sudah tahu daripada ibu. Kan seolah seperti itu. Nah, lalu bagaimana kita? Kewajiban kita sebagai orang tua, menurut saya tetap kita harus memberikan nasihat kepada anak kita. Ya, terlepas si anak itu mau mendengar atau tidak mendengar, kita nggak bisa nggak bisa memaksa. Tetapi kita sebagai orang tua kita punya tanggung jawab, ya kan? Kita memberikan tanggung jawab, kita harus memberikan nasihat-nasihat yang terbaik untuk dirinya. Ya, katakanlah misalnya memberikan nasihat jangan keluar malam. Ya, karena keluar malam ini akan lebih membahayakan. Di dalam suta pun dikatakan oleh guru agung kita, ya, banyak resiko kalau kita pergi sampai larut malam. Ya, bergaul, jangan salah bergaul. Bergaul dengan orang yang baik, karena kalau bergaul kepada orang yang tidak baik itu akan lebih mudah kita terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif. Nah, itu kita harus terus, jangan pernah bosan. Ya, dan kita bukan juga memberikan nasihat kepada anak kita dengan emosi, dengan marah, nggak mau dengar kita marah, kita teriak-teriak, yang nggak seperti itu. Ya, tetap kita harus mempunyai satu pandangan. Kita memberikan nasihat ini untuk kebaikan anak kita. Baik, intinya Ibu Astrid tetap harus memberikan nasihat, jangan pernah berhenti ya gitu Romo ya. Betul. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Nama budaya Romo, nama saya Ming Fei. Saya mau nanya Romo, cara yang terbaik dalam menghadapi rekan bisnis, terutama utang piutang Romo. Yang seperti pada saat pengambilan barang, manis-manis Romo. Nanti pas penagihan aja Romo. Wah, sampai sebel bener Romo. Ini pertanyaannya nih dalam segi bisnis ini. Ya kan, dalam segi bisnis bagaimana menghadapi tenan. Ya kan, saat pesen manis-manis. Begitu ditagi susahnya ampun-ampun. Bahkan kalau perlu nggak kenal lagi kan gitu. Barang udah terima. Memang nggak gampang. Ya kan, memang nggak gampang. Inilah dalam segi bisnis. Tetap kembali lagi, kita tetap harus sabar. Kembali lagi pola pikir kita yang harus kita tanamkan. Ya, kita butuh dia. Ya, kalau dia emosi, kemudian kita juga emosi, yang rugi siapa? Yang rugi kita. Ya, kalau kita marah, kebetulan kita marah, dia jadi nggak bayar utang kita. Ya, jadi tetap di dalam menghadapi apapun, baik dalam segi bisnis, apalagi mau menagih utang, ya kita harus sangat-sangat butuh kesabaran. Ya, karena kalau kita nggak sabar, itu yang diingini oleh pihak lawan kita. Ya, kalau pihak lawan kita emosi, apalagi kita menggunakan kekerasan, selesai kita itu. Ya, jadi judulnya tetap harus sabar dan cara menagihnya pun dengan baik. Betul. Supaya semuanya menjadi baik. Betul. Baik Romo Asun, terima kasih banyak atas waktunya, dan juga Bante Natasi Lotera, terima kasih banyak. Pemirsa yang berbahagia, jika masih ada pertanyaan silakan bisa ditanyakan melalui alamat email kami di mab.tvri@gmail.com. Sekali lagi mab.tvri@gmail.com. Pemirsa yang berbahagia, kesabaran adalah sebagai kuncinya untuk mengendalikan diri. Karena dengan kesabaran kita mampu mengendalikan diri. Dengan kesabaran kita akan bahagia.
Oleh karena itu, mari kita sama-sama tetap berlatih sabar dan mampu menerima kenyataan yang tidak enak, kenyataan buruk yang kita hadapi sehari-hari. Dari Ruang Dhammasala Wihara Hemadiro Metawati, Jalan Kapuk Raya, kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan seluruh pemirsa dimanapun berada. Dan kita akan kembali berjumpa di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha berikutnya. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia, semoga kita mampu mempertahankan kebahagiaan kita sendiri. Sadu, sadu, sadu. Datang tadi duga-duga bagai petir menyambar. Kematian tidak peduli menghampiri semua. Hingga lama jadi kenangan bagai bayang di mimpi. Kejahatan tidak akan hilang andai ku mengetahuinya. Tiga akar kejahatan penyebabnya kehancuran. Hidup berlalu siang dan malam, semua hilang waktu maut menjemput. Sanak saudara takkan menolong aku yang merasa